Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube dan masih bersama dengan Ryan Filbert. Kita akan lanjut belajar untuk seri keempat dari belajar trading forex. Bila Anda belum menonton 3 video sebelumnya yang saya menjelaskan hal-hal yang jauh lebih fundamental ketika Anda mau memulai trading forex, maka akan lebih baik Anda menonton 3 video sebelumnya. Kenapa? Karena banyak orang yang nonton video itu dan pernah trading forex, banyak yang komen bahwa, oh kok bisa seperti ini, oh kok ternyata seperti perhitungannya sejelimet itu gitu ya. Ternyata mereka tidak menyadari bahwa yang namanya trading forex itu adalah suatu hal yang berbeda dibandingkan Anda trading saham. Tapi apa konsekuensinya, apa kompensasinya ketika Anda trading forex? Anda mendapatkan peluang untuk menggunakan uang lebih sedikit, tapi menghasilkan sebuah potensi keuntungan lebih besar, dan sebenarnya Anda bisa bertransaksi dua arah, serta pasarnya buka selama 24 jam dalam 5 hari. Jadi di samping ada peluang keuntungan, di samping marketnya jelas jauh lebih liquid, forex ini memberikan sebuah peluang untuk Anda bertransaksi baik dalam keadaan pasar naik dan pasar turun. Berbeda ketika Anda berbicara di Bursa Efek Indonesia, katakan ketika Anda membeli saham, pilihannya adalah harga harus naik. Kalau sedang turun bagaimana? Ya sudah, nonton saja dulu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari pasar yang mengalami penurunan hingga tidak ada ayunan untuk naiknya. Nah, saya telah sampai pada video keempat. Terima kasih kalau Anda masih mengikuti video-video ini. Saya mau sharing mengenai 5 step belajar trading forex yang mudah. Oke, yang nomor 1 kita akan mulai sekarang. Nomor 1, Anda harus belajar. Oh, Ryan mentang-mentang Ryan nulis buku. Oh, Ryan jangan-jangan karena punya kelas. Enggak, tapi begini. Kalau Anda yang namanya investasi saham, saya kemukakan pada video lainnya maupun juga pada buku-buku saya katakan bahwa ada no brain investment strategy. No brain itu apa artinya? Nggak perlu pakai otak juga bisa untuk untung dalam investasi saham. Tapi berapa lama? 10 tahun. Berapa lama? 15 tahun. Baru tuh no brain. Tapi kalau yang 2-3 tahun, oh jelas, pasti ada suatu hal yang harus Anda pelajari. Sesuatu yang lebih cepat, membutuhkan effort lebih tinggi. Itu sudah hukum aksi reaksi yang tidak bisa dilawan oleh siapapun juga. Nah, kalau Anda mau trading forex, pertama, forex ini menarik karena Anda menggunakan uang yang kecil, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Kenapa? Karena ada... Ayo, di video sebelumnya ini sudah ada nih. Bagi teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya, Anda yang sudah tonton video sebelumnya, maka Anda tahu bahwa ada namanya leverage. Leverage itu ada margin. Kalau Anda salah dalam menggunakan margin sesuai dengan keuangan Anda, maka Anda secara otomatis setiap hari hampir dimungkinkan bangkrut atau margin call. Bahaya sekali. So, Anda harus belajar. Kalau Anda tidak belajar, Anda tiba-tiba masuk ke pasar derivatif, di mana forex adalah derivatif, Anda akan rugi sendiri. Kenapa? Karena untung belum, rugi sering. Oke, nah, kalau Anda berbicara mengenai trading, investasi memang mungkin bisa tanpa otak. Tapi kalau Anda berbicara trading, nggak mungkin juga Anda tanpa otak. Kenapa? Karena trading itu kalau Anda biarkan berlarut-larut, satu, kemungkinan margin call di derivatif. Yang kedua, Anda mungkin akan melewati banyak peluang. Misal, studi kasus berbicara mengenai harga emas yang pada saat ini sudah hampir mencapai level tertinggi yang pernah dicapai. Rasanya kalau saya tidak salah itu hampir 8 tahun lalu. Baru kembali ke titik tertingginya yang sama. Berapa lama Anda harus tunggu baru bisa kembali? Hanya untuk BEP saja. Berarti ini adalah sebuah metode yang sangat salah kalau Anda tungguin. Jadi Anda memang harus mengerti strategi, Anda harus belajar. Poin nomor 1. Nomor 2, jangan tergiur dengan robot dan indikator terapan. Banyak orang ketika masuk trading forex, karena forex dimungkinkan untuk menggunakan yang namanya indikator terapan. Anda masukkan indikator terapan dan tiba-tiba mewah sekali indikator terapannya. Bisa muncul tanda panah, tanda panda beli, panda jual. Ataupun Anda menggunakan robot yang namanya expert advisor yang ditanamkan pada MetaTrader Anda. Lalu Anda gunakan virtual private server sehingga bisa jalan sendiri. Menurut saya itu adalah bagian dari otomatisasi.
Otomatisasi itu sama seperti, saya kumukan sekali lagi, sama seperti Anda nyetir mobil. Yang paling bagus, orang yang akhirnya menggunakan mobil matic ataupun motor matic adalah orang yang bisa menyetir manual lebih bagus. Kenapa? Karena Anda lebih mengerti know-how-nya dibandingkan Anda tiba-tiba didudukan pada sesuatu yang terlihat mudah, padahal banyak know-how yang misalnya Anda harus ketahui. Ada teman saya yang nyetir mobilnya itu gigi gearbox persneling otomatiknya rusak dalam waktu 1 tahun. Gearboxnya rontok. Kenapa gearboxnya rontok? Karena dia belum berhenti, sudah pindahin gigi. Akhirnya kan jegrek, lama-kelamaan gearboxnya rusak. Kenapa? Karena kagak ngerti terminologi dasar dari yang namanya otomatisasi dari penggunaan mobil matic. Ini baru mobil matic loh. Nah, ini yang repot adalah ketika Anda menggunakan robot yang Anda tidak mengerti dasar logikanya. Ini yang masih jadi masalah. Please, pertama kali kalau Anda mau belajar, pertama belajar, yang kedua adalah mau benar-benar melakukan trading forex yang baik dan benar, maka lakukan sendiri. Jangan gunakan segala sesuatu yang sifatnya otomatisasi. Pak, nggak boleh pakai indikator. Oh, salah, bukan indikator yang dimaksud. Anda gunakanlah indikator yang umum, jangan menggunakan robot terlebih dahulu. Kalau nanti sudah jago bikin robot sendiri, boleh saja, oke? Nomor 3, siap? Iya, karena videonya ini sudah kita record sebelumnya dan ternyata ada error, maka untuk bagian ketiga saya ganti baju biar bisa jelasin secara lebih lanjut. Oke, di bagian ketiga kita akan berbicara adalah coba cara technical trading yang saya ingin ceritakan untuk bagian ketiga ini. Saya akan mengajarkan Anda, akan berbagi kepada Anda bagaimana caranya melakukan analisa teknikal. Bila Anda trading forex, Anda tidak mau belajar analisa teknikal, hal itu hampir dapat saya katakan mustahil. Kenapa? Karena yang namanya trading tanpa teknikal, tanpa pengetahuan dasar teknikal, itu benar-benar Anda menjadi seorang penebak. Kalau menebak berarti Anda bukan sedang dagang, tapi Anda sedang berjudi. So, please jangan berjudi, karena berjudi di forex jauh lebih lama hasilnya dibandingkan Anda judi di judi bola dan juga judi di kasino. Jadi silakan Anda pindah ke meja lain kalau misalnya mau melakukan proses penebakan harga. Oke, nah saya akan coba ambil handphone karena zaman sekarang kita semua dalam era online dan menggunakan handphone yang makin hari makin canggih, sehingga technical indikator, technical strategi bisa Anda terapkan dari yang ada di gadget Anda. Jadi bagi Anda yang belum memiliki akun untuk virtual, lebih baik Anda punya akun virtual dulu. Anda coba cek lagi pada 3 video sebelumnya. Saya ceritakan kepada Anda bahwa Anda harus menyesuaikan dengan modal Anda yang nanti Anda mau setorkan, dan juga Anda harus mencoba strateginya, apakah strateginya cocok kepada Anda atau tidak. Nah, keuntungan daripada forex adalah virtual akunnya memiliki kondisi sama persis dengan kondisi real time market nantinya ketika Anda lakukan trading dengan uang beneran. Jadi silakan Anda coba. Yang akan saya bagikan kembali mempertajam dari apa yang sudah saya bahas pada video ketiga yang membahas mengenai Fibonacci retracement atau strategi trading dengan menggunakan Fibonacci. Fibonacci ini sangat common sekali, bahkan tidak ada suatu indikator khusus, hanya menggunakan deret matematik, deret angka saja. Yang kalau Anda mau cari tahu apa itu Fibonacci, silakan Anda buka Wikipedia, karena Wikipedia pun sudah menjelaskan dengan cukup jelas. Oke, saya rekam dulu. Oke, jadi yang Anda harus lakukan adalah membuka MetaTrader Anda. Setelah Anda klik MetaTrader Anda masukkan akun virtual Anda. Setelah akun virtual Anda berhasil Anda login, yang Anda harus lakukan adalah Anda mau coba trading di pair apa. Saya akan coba contohkan kepada Anda, kita coba pakai GBP USD. Maka diklik. Maka apa yang harus Anda lakukan dalam Anda melakukan technical trading dengan menggunakan Fibonacci? Caranya adalah Anda harus memiliki titik terendah, titik tertinggi pada suatu periode, titik tertinggi, titik terendah. Jadi kalau saya biasanya gunakan karena sudut pandang seperti yang saya sudah ceritakan pada video sebelumnya, maka saran saya adalah gunakan Fibonacci. Kalau misalnya memang Anda memiliki margin yang cukup untuk daily, maka Anda boleh gunakan chart daily. Tapi kalau misalnya Anda memiliki uang yang lebih sedikit, let's say Anda mau coba lebih pendek lagi dalam waktu kurang dari 1 hari, maka Anda harus mengganti menjadi view-nya menjadi 30 menit misalnya. Ini berarti adalah
chart 30 menit. Nah, bila Anda sudah mendapatkan keputusan Anda mau trading dengan rentang waktu berapa, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda menarik garis Fibonacci-nya. Misal saya mau menarik garis Fibonacci dengan time frame dari 27 Juli sampai dengan tanggal 27 Juli jam 6 dari jam 12 malam. Bagaimana caranya? Adalah saya klik dulu satu kali, maka akan ada bunder-bunder yang keluar. Anda klik keys yang di bagian kiri bawah. Lalu ini saya hapus dulu untuk 3 Fibonacci yang sudah ada, agar tidak membuat kita sama-sama bingung. Ini saya mau coba trading pada 30 menit. Maka saya akan pilih Fibonacci retracement. Ryan, ada Fibonacci, ada yang lain? Yes, kita coba Fibonacci retracement saja dulu, karena Fibonacci yang lain akan membuat Anda bingung lagi bagi yang belum pernah menggunakan Fibonacci. Karena di layar saya ada dari titik terendah ke titik tertinggi, maka saya tarik dari titik rendah ke titik tertingginya. Pak, apakah shadow atau garisnya atau kan badannya? Maka itu rasa buat kita. Tapi kalau ini karena garisnya terlalu jauh, maka saya anggap itu cukup signifikan. Maka saya pakai untuk upper dan lower shadow-nya. Maka saya sudah dapat Fibonacci. Nah, bila dengan kondisi saat ini, Anda ketika mendapatkan garis Fibonacci, yang penting Anda harus ketahui bahwa semua garis yang dibentuk Fibonacci adalah support resisten yang kuat. Jadi strateginya cuma ada 2 yang akan saya ceritakan kepada Anda pada saat ini adalah beli kalau tersentuh atau beli kalau tembus. Jadi kita mempelajari kemampuan dasar, yaitu membeli dulu. Bukan jual dulu baru beli, tapi beli dulu baru jual. Jadi kalau beli dulu baru jual berarti view Anda adalah kalau naik untung. Oke. Jadi prinsip pertama adalah beli kalau tersentuh. Berarti kalau beli kalau tersentuh itu adalah Anda akan membeli pada layar adalah ketika 1.28390. Oke, karena beli kalau tersentuh. Nah, sedangkan kalau Anda mau mengambil strategi yang kedua disebut dengan beli kalau tembus, maka Anda harus pasang di 1.285.4 itu dilebihin dari 1.2854584, yaitu 1.255. Karena belinya kalau tertembus, kalau tidak tembus berarti tidak beli. Jadi strateginya ada 2. Nah, kalau misalnya Anda belum terbiasa dengan yang namanya limit order ataupun buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, Anda ya sudah, Anda nontonin saja dulu. Berarti saya akan beli nanti begitu nyentuh di harga 1.28389, kisaran di 1.28389, maka ini menjadi buy point atau beli kalau tersentuh. Jadi strategi ini sebenarnya dikenal dalam bahasa teknikal disebut dengan buy on support atau buy on breakout. Jadi ketika breakout baru dibeli. Nah, lalu kalau misalnya tanya lagi, Ryan, kalau saya nggak mau yang di 1.28339 ini saya nggak mau, saya mau lewatkan, maka saya punya titik beli selanjutnya berapa? Sama, kalau berarti dia turun maka akan ke 1.28268. Jadi kita selalu membeli ketika tersentuh garisnya. Oke, kita akan coba lagi ya di pair lain. Misalnya Australian dollar terhadap US dollar. Oke. Ini di time frame 30. Ini udah time frame 30. Kurang lebih sama, maka Anda boleh ambil Fibonacci-nya dengan cara tambah Fibonacci retracement. Anda tarik dari titik ekstrim yang di bawah dengan atas, ataupun atas bawah sama saja. Ya. Maka Anda boleh beli ketika turun sampai dengan level 1.71311. Dan kalau tembus 0.71458, maka ini Anda boleh beli. Jadi ada 2. Dan kalau dia turun lagi adalah beli di posisi 0.71219. Itu karena pembelian kedua kalau membeli ketika tersentuh. Lagi ya, satu kali lagi, terakhir. Saya akan coba cari yen. Ya, ini kan terbalik ya. Oke, jadi ambil di sini Fibonacci retracement dari titik tertinggi ke titik terendah. Oke, berarti bagaimana cara bacanya adalah bila melewati level
Ini sekarang ada pada persimpangan, Anda boleh pencet buy melewati level 105 sebentar, ini berapa nih, nggak kebaca nih, 23 nya ya. 105.613, maka Anda boleh buy. Artinya adalah buy on breakout. Jadi Anda boleh pasang 105.614 misalnya, 615 dilebihkan breakout ke atas. Dan taking profitnya berarti Anda sampai dengan level selanjutnya. Kalau misalnya Anda stop lossnya berapa? Kalau ternyata tidak tembus, maka Anda harus stop loss. Sampai kapan? Sampai muncul candle selanjutnya. Itu bisa Anda ambil sudut pandang seperti itu. Dan ketika Anda membeli ketika tersentuh juga sama. Ketika candle selanjutnya tidak berhasil dibuka ataupun berakhir di atas daripada garis Anda, maka Anda harus stop loss. Jadi kita akan melakukan trading dengan beberapa aturan sederhana. Saya ulang sekali lagi. Pertama, tariklah dari titik terendah ke titik tertinggi atau dari titik tertinggi ke titik terendah. Maka Anda akan mendapatkan garis-garis. Seluruh garis ini bila ada di bawah kita berarti adalah support. Bila ada di atas kita maka menjadi resisten. Bergantung pada harga pada saat itu. Strateginya untuk membeli saja dulu dibagi menjadi dua. Membeli ketika terkena garis atau membeli ketika tembus dari garis yang ada di atas kita. Oke. Jadi harus tembus atau membeli ketika kena. Kalau membeli ketika kena disebut dengan buy on support, ketika tembus disebut dengan buy on breakout. Oke. Lalu bagaimana untuk yang namanya kondisi kegagalan atau strategi tidak bekerja? Gampang, kalau Anda strategi tidak bekerja artinya adalah bila garis yang paling bawah ditembus ke bawah, maka itu adalah stop loss. Jadi harus dijaga. Sedangkan ketika garis yang ada di atas kita sebagai acuan beli kita ditembus ke bawah, berarti itu adalah batas stop loss kita. Kalau nanti ditanya, Ryan, ada batas toleransi atau tidak? Yes, tentunya ada. Nah, itu menjadi suatu hal yang kita harus ukur bagi strategi bagi diri kita masing-masing. Tapi kalau mau yang namanya pertama kali Anda coba dengan yang namanya virtual akun, maka saran saya Anda disiplin saja. Selama dia tidak tertembus ke bawah, maka tidak stop loss. Bila dia dari garis yang sudah kita beli di atas tidak tertembus ke bawah, maka itu juga tidak stop loss. Itu membuat Anda tahu, oh ternyata saya kecepatan stop lossnya. Saya harus panjangkan sedikit. Oh, ternyata harus ada batas toleransi. Oh, ternyata harus ada lower shadow dan juga upper shadow yang harus saya perhatikan. Nah, itu baru akhirnya Anda bisa mengerti yang namanya sifat dalam sebuah trading yang disesuaikan dengan risk profile Anda. Nah, saya akan lanjutkan. Poin keempat adalah mau tidak mau, sebenarnya ketika Anda melakukan transaksi atau trading forex, maka Anda sebenarnya harus tahu-tahu mengenai yang namanya makro atau agenda perekonomian. Nah, trade at news atau yang biasa orang katakan seperti itu. Nah, kalau Anda mau mencoba mempelajari yang namanya sentimen-sentimen yang bisa mempengaruhi gerakan daripada mata uang dan juga komoditi yang ada di dunia, even juga indeks yang ada di dunia, maka Anda harus mengetahui yang namanya berita ekonomi. Nah, berita ekonomi akan sangat banyak dan Anda akan kesulitan untuk meng-catch up-nya satu persatu. Maka saya akan coba perkenalkan kepada Anda satu website yang namanya adalah Forex Factory. Saya akan bukakan untuk Anda. Ini adalah data agenda yang akan berimpact kepada currency apa. Ya, jadi ada di sini adalah all industries activity. Ada forecastingnya, previousnya apa, actualnya apa, lalu akan berpengaruh kepada yen. Lalu Anda akan melihat warnanya. Kalau warnanya Anda mau lihat, Anda bisa lihat di kalender. Pada kalender ini akan ada yang kuning, orange, dan merah. Artinya kalau merah akan lebih impact, sangat diperhatikan. Sedangkan kuning adalah berita yang biasa, tidak terlalu diperhatikan. Orange ya antara diperhatikan dan tidak. Nah, ini adalah agenda-agenda yang bisa Anda gunakan. Dan tentunya akan mempengaruhi kinerja daripada yang mendapatkan hembusan positif. Misal, forecastnya minus, nggak taunya actualnya plus, berarti positif. Berarti bisa menguat. Sedangkan kalau forecastnya minus 3, ternyata actualnya minus 10. Oh, berarti kan berita negatif. Jadi, ini akan terbobot dan akan terrepresentasikan kepada
pergerakan harga mata uang yang sedang Anda ambil. Jadi kalau misalnya kita lihat sebagai Australian dollar misalnya ternyata minus ternyata plus, berarti Australian dollar akan strong dibandingkan mata uang yang lain. Berarti mata uang yang lain akan melemah relatif terhadap Australian dollar, dan juga demikian sebaliknya. Maka Anda juga harus mulai membiasakan diri dengan yang namanya sentimen global dengan makro ekonominya, dan ini adalah seluruh data yang direkap dan sudah ada tanggal kapan rilisnya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah setelah Anda mengetahui bahwa Anda ternyata sangat membutuhkan teknikal dan juga sangat membutuhkan yang namanya macroeconomics looks, maka Anda harus yang mengetahui poin kelima yang menurut saya adalah belajarlah dari yang paling mudah di logika. Belajarlah dari yang paling mudah di logika. Menurut saya pribadi, berdasarkan saya belajar, berdasarkan bertahun-tahun lamanya saya sudah melakukan trading dan transaksi di capital market dan juga di derivatif instrumen, maka menurut saya bila Anda mau catch up dengan bursa derivatif seperti forex yang bisa Anda trading kan, maka sebenarnya komoditi yang paling mudah yaitu emas. Kalau emas itu kenapa disebut mudah? Karena emas ini benar-benar menjadi penyetabil, safe haven. Jadi ketika Anda melihat segala sesuatu menjadi buruk, maka dia akan membaik secara relatif. Jadi emas ini dalam kondisi yang dalam kondisi sehari-hari itu jelas menjadi lebih mudah, karena pertama adalah penyeimbang daripada safe haven, ketidakamanan dan ketidakpastian ekonomi akan berdampak positif secara tidak langsung kepada emas. Yang kedua juga adalah emas lawannya kontranya dengan US dollar saja, sehingga secara otomatis apa yang terjadi dengan US dollar melemah, maka secara otomatis akan menguat relatif kepada emas. Oleh karena itulah yang namanya emas jauh lebih mudah di logika dibandingkan mata uang lainnya dan juga komoditi lainnya. Ya kalau silver yes betul, tapi silver lebih mengikuti gerakan emas dan juga dipakai secara industri. Tapi menurut saya pribadi ada 5 poin yang ingin saya rekap kembali, bahwa yang paling terakhir adalah belajarlah dari yang paling mudah di logika, dan kalau dari sudut pandang saya adalah emas. Yang kedua adalah kalau Anda mau trading, Anda juga harus memperhatikan makroekonomi, dan tadi sudah saya bahas dengan menggunakan Forex Factory. Lalu yang ketiga adalah Anda harus belajar mengenai analisa teknikal. Pada video ini kita sudah membahas dengan sudut pandang technical trading Fibonacci retracement saja. Yang kedua adalah Anda harus mempelajari yang namanya jangan tergiur robot, tapi juga jangan tergiur dengan indikator terapan. Anda tetap harus menggunakan manual trading yang Anda rasakan, yang namanya pasar naik, pasar turun, Anda membeli sesuatu, Anda menjual sesuatu tidak secara otomatis, tapi secara apa yang Anda lakukan secara manual. Yang pertama adalah Anda harus belajar. Jadi balik lagi, kalau Anda tidak belajar, maka Anda sebenarnya akan sangat lebid berbahaya ketika berada di pasar derivatif. Bila Anda belum memiliki akun pada Forex dan Anda mau belajar mengenai Forex, Okta.id bekerja sama pada video ini untuk membuka pendaftaran dengan mudah sekali, baik untuk trial account atau paper money atau virtual account-nya, ataupun Anda bisa membuka akun dengan nilai sebesar $100. Dan silakan sesuaikan dengan risk profile Anda, silakan sesuaikan dengan market mana, pair apa yang mau Anda ambil, maka Anda bisa melakukan transaksi yang terdaftar dan diawasi oleh regulator di Indonesia. Silakan Anda buka akun di bawah, ataupun kalau Anda mau bertanya, Anda juga bisa cantumkan pada kolom komentar. Anda bisa add WhatsApp saya juga di 0895 0708 0789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.